Para mualaf, jujurlah. Tak bisa dibantah bahwa status sebagai mualaf bisa dijual. Hanya saja, entah sampai kapan hal seperti ini bisa berlangsung. Dan sebaliknya di sebelah sana, murtadin pun masih laku. Mualaf adalah orang yang tadinya kafir berpindah keyakinan menjadi Islam. Sedangkan murtadin adalah muslim yang meninggalkan iman Islamnya, entah dia menjadi ateis, atau masuk ke agama lain. Berdasarkan undang-undang, beragama dan berkeyakinan itu sangat dijamin kebebasan dan kemerdekaannya bagi setiap warga negara, sekalipun kenyataannya sering ditemukan pelanggaran. Beragama dan berkeyakinan itu hak setiap orang, termasuk berpindah agama. Tapi yang paling disenangi dan diharapkan semua orang adalah jika seseorang itu berpindah keyakinan ke agama kita, bukan sebaliknya. Maka keberadaan seseorang yang baru masuk ke suatu agama, selalu disambut dengan baik dan istimewa. Di Islam disebut sebagai orang yang telah mendapat hidayah, dan bagi orang yang menuntun seseorang menjadi mualaf, pahalanya besar. Sementara di kalangan Kristen, jika misalnya ada seorang Islam masuk menjadi Kristen, bukan hanya orang Kristen yang senang, tetapi para malaikat di surga pun turut bersukacita dan bersorak-sorai. Itulah salah satu sisi tentang bagaimana dahsyatnya pindah agama itu. Seolah ada surga khusus bagi orang-orang yang pindah agama. Maka masyarakat mestinya harus menghormati keputusan setiap orang yang berpindah agama, apapun juga alasan atau latar belakangnya. Hanya saja, diperlukan kejujuran dari orang-orang yang berpindah agama. Sebab selama ini kita sering merasa prihatin ketika menyaksikan ulah dan sepak terjang orang-orang yang pindah agama, secara khusus dari Kristen ke Islam mualaf. Sekali lagi ditekankan, bahwa adalah hak orang per orang yang sudah dewasa untuk menentukan arah hidupnya, termasuk dalam beragama. Jika ada orang Kristen, Katolik yang menjadi mualaf, itu suatu hak mutlak yang tidak boleh dicampuri orang lain. Tetapi mboh ya, diperlukan ketulusan dan kejujurannya. Hal ini sangat penting untuk direnungkan, sebab berdasarkan temuan-temuan, ada saja mualaf yang diduga tidak jujur tentang motivasi dan masa lalunya. Dan hal-hal semacam ini sangat mengecewakan dan memprihatinkan kita. Terlebih kemudian orang yang bersangkutan itu, mendadak, mendapatkan panggung kehormatan menjadi pembicara atau penceramah di lingkungan agama barunya, lengkap dengan gelar rohaniwan yang disandangkan kepadanya. Ada benarnya kata orang bahwa agama itu bisa membutakan mata. Artinya orang hanya melihat sampul luarnya saja, sudah dianggap jaminan untuk dipercaya dan menuntunnya masuk surga. Seseorang yang masuk agama baru, lalu berceramah menjelek-jelekkan agama lamanya, seperti dianggap sebagai suatu mukjizat dan kebenaran. Menyedihkan, apalagi belum lama ini seorang ulama terkemuka dan dikenal sebagai sosok yang berintegritas, Kiai Haji Isyomuddin, mengungkapkan tentang seseorang penceramah agama berlatar belakang mualaf, yang ternyata melakukan banyak kesalahan dalam membaca ayat-ayat suci. Ini saja sudah sangat meresahkan dan menyedihkan. Belum lagi oknum-oknum penceramah yang gembar-gembor tentang status atau kedudukannya ketika menjadi pendeta atau pastor. Di Indonesia, gelar pendeta itu lazim digunakan di kalangan gereja Protestan, sedangkan pastor itu khusus Katolik. Tapi menjadi lucu, ketika ada oknum penceramah yang mengaku mantan Kristen, Protestan, tetapi bergelar pastor. Maksudnya, dia mantan pastor, ahli pakar Injil, tetapi kok salah menyebut nama kitab Yeremia menjadi Yesemia. Yang lebih fatal, dia mengarang sendiri ayat Alkitab yang dia bacakan ke jemaah yang menghadiri ceramahnya. Kasihan sekali jemaah yang lugu-lugu itu kena dibodohi. Lalu sempat heboh oknum ustadz yang gembar-gembor mengaku sebagai pendiri dan rektor pertama Universitas Kristen Papua. Gajinya semasa pendeta ratusan juta rupiah, dan dibayar pakai mata uang Jerman. Setelah ditelusuri ke sumber-sumber yang dia sebutkan, semuanya bohong belaka. Tidak ada bukti berupa dokumen satu biji pun. Modal oknum ini hanya album berisi foto-foto wisuda. Menyaksikan kenyataan seperti ini, penulis sangat geram dan sedih bukan semata karena oknum-oknum ini memelintir isi Alkitab dengan sesuka hatinya, tetapi justru karena penulis tidak sudi jika orang-orang yang mendengar ceramahnya itu dibodohi bulat-bulat. Belum lagi kisah klasik tentang seorang mantan biarawati yang sudah dikupas habis-habisan oleh para koleganya, sanak keluarganya, institusi tempat di mana dia pernah belajar. Beliau tidak pernah menjadi biarawati, melainkan hanya pernah belajar untuk menjadi biarawati, tapi sudah mentok di awal, bukan di tengah. Lah, bagaimana bisa menjadi biarawati, yang menuntut kehidupan selibat, suci selama hidup, sebab nyatanya kawan kita itu malah menjalani hidup sebagaimana umumnya gadis biasa, memiliki kekasih dan akhirnya menikah.
Dan yang fenomenal adalah oknum ustadz yang mengaku sangat cerdas sehingga meninggalkan kepastorannya. Antara lain dia membual di hadapan pendengar, pendidikan yang mestinya 5 tahun, dia tempuh hanya dalam 3 tahun. Di Universitas Vatikan, pendidikan S3 dia tamatkan dengan super cepat pula. Lama pendidikan mestinya 4 tahun, dia malah dapat diskon 50%, saking cerdasnya dia. Tapi semuanya ternyata bohong besar. Namanya sebagai pastor tidak ada tercatat di lingkungan gereja Katolik yang terkenal rapi soal administrasi, dokumentasi. Ketika kabar ini merebak, lagi-lagi kita hanya bisa mengelus dada dan merasa iba terhadap orang-orang yang mengikuti ceramahnya secara antusias dan penuh kekaguman. Untuk setiap kebohongan, jamaah memberikan aplaus meriah. Lalu belum lama ini ada oknum mualaf yang gembar-gembor dijanjikan uang rep 100 miliar, hanya supaya dia kembali ke Katolik. Kepada para oknum tersebut, penulis menghimbau supaya jujur. Pindah agama itu hak seseorang, tetapi menipu dan membodohi banyak orang itu dosa besar.